Di balik ini nih, otot-otot paha, otot betis, six pack ternyata dulu penyakitan, guys. Saya punya asma. Punya asma. Jadi teman-teman saya tuh asma kecil asma sering ke rumah sakit. Pengobatan kayak makan daging kodok, makan kelelawar gitu lah. Anjir, makan kalem coba. Iya. Di Agustus itu saya pernah lari Bandung Jakarta. Oh, road ya itu ya? Ya itu. Event pertama ultra trail di luar kota langsung podium. Anjir. Nah, makanya saya juga selalu ke teman-teman itu ngasih tahu kalau pengen lomba di gunung 3000 harus aklimatisasi. Nah, Kayak lomba di Merbabu gunung 3000 aklimatisasi. Seenggaknya teman-teman juga nyobain ke gunung 3000 sebelum lombanya. ya, minimal sekali. Ya, supaya badannya adaptasi dulu dengan ketinggian 3000 itu. Kapan Mang Aib tuh merasa udahlah, aku yakin 100% aku bisa hidup dari lari, dari trail. It's okay, it's okay. Oh, live your life. Gotta live it your way. Oke teman-teman, akhirnya ketemu sama Mang Aib dan aku mau bahas beberapa hal yang mungkin teman-teman nggak tahu tentang beliau, karena beliau ini menurutku adalah sekarang legend di dunia trail run Indonesia. Tapi sebelumnya barangkali ada yang nggak kenal, kita kenalan dulu. Siap. Apa kabar Mang Aib? Alhamdulillah baik. Oke Mang Aib, mungkin aku sih harusnya sih semua pada kenal ya. Cuman ya barangkali ada penonton baru, mungkin boleh perkenalan dulu Mang. Nama, usia, domisili gitu Mang. Ya teman-teman, saya Arif Wismoyono. Arif Wismoyono dari Bandung. Dari Bandung. Usia saya sekarang itu 42 tahun. Tahun ini Master. 42 tahun, master. Berarti udah dari 24 udah master ya? Ya, 2024 udah master. Heeh. 40 plus kan. Heeh. Saya tinggal di Bandung. Ya, Latihan di sini latihan ya. di sini di Jadi Gunung Manglayang. Manglayang. Jadi ini aku itu habis dari Ultra, kita berdua Ultra. Nih kemarin janjian sengaja pengen Mang Aib, aku weekend di Bandung nih. Mang Aib di Bandung nggak? Ya kan? Udah sebelumnya dua kali janjian tuh kayak nggak ketemu. Jadi ini saat yang tepat. Ya karena Event banyak, jadwalnya kita nggak Apa? pas. Kalau istilahnya apa sekarang? Manggung. Roadshow. Ya, so. Oke, Mang, ini aku tuh pengen bahas yang teman-teman tuh banyak yang nggak tahu. Karena kan ini lari kan lagi hype nih. Ya. Lagi rame pisan ya, rame banget. rame. Dan orang-orang taunya Mang Aib tuh kan yang sekarang-sekarang. Kira-kira coba dong Mang Aib cerita mulai dari kapan lari, cinta lari tuh kapan, terus kapan kok mulai suka sama trail running, Mang? Ya, jadi teman-teman, saya mulai lari itu di 2014. 12 tahun yang lalu. Ya, 12 tahun yang lalu ketika umur saya 30 tahun. Jadi emang di 2014 itu kan saya barengan sama komunitas Bandung Explorer, Bandrek, ya. Dedengkotnya Itu legend banget. legend, itu, legend ya. banget. Pokoknya yang sekarang yang ada di teman-teman di Bandrek itu di Bandung Explorer ya udah pada terlibat di event. Nah, tahun itu saya karena rumah saya tuh kan di kota Bandung, Bandung Explorer juga di kota Bandung, dekat Gasibu. Rumah saya tuh di Jalan Jakarta dekat Gasibu. Jadi ke Gasibu itu nggak nyampe 3 kilo. Oh, itu rumah yang dulu berarti? Ya, sebelum sekarang? rumah orang tua. Oke, tempat tinggal dulu lah. Sempat ya? tinggal dulu. Mm-mm. Sekarang pindah ke tempat tinggal yang sekarang 8 kilo dari rumah yang dulu. Oh. Jadi waktu itu rumah dekat Gasibu. Teman-teman Bandrek juga latihannya di dekat Gasibu. Nah, di 2014 itu saya kan gabung sama teman-teman Bandrek. Nah, mereka itu ada ngetrail setiap weekend itu Ngetrail. ada ngetrail bareng ke Gunung Tangkuban Perahu. Berarti Bandrek itu dulunya tuh bukan komunitas trail awalnya? Komunitas Lari. olahraga luar ruangan. Jadi ada lari, nggak spesifik trail. Anjir, tapi itu orang yang nggak ngerti bang. Mang. Iya. Maksudnya kayak aku ngertinya dari awal ya karena taunya dari dunia trail. Bandrek anjir orangnya kencang-kencang coy. Jadi ngertinya komunitas trail. Ya itu olahraga luar ruangan. Termasuk mendaki gitu. Mendaki, sepeda. Oh, banyak dong orangnya komunitasnya. Masih member. Banyak ya, banyak dan legend lah. Legend. Ya banyak. Jadi
untuk bukan dulu kan trail belum rame. Ya. Ada juga yang pendakinya, ini. Dan kita tuh latihan di Sabuga. Ada di Sabuga, ada di Gasibu. Oh ya. Karena ya, dekat ya. lah Sabuga sama Gasibu. Ya. Yang lebih enak latihan di Sabuga, di Oke. jogging track. Berarti itu tuh orang-orangnya teman-teman bandel itu nggak cuma lari, kadang ada yang Nggak kayak cuman lari. ada yang latihan strength gitu-gitu. Ada. Oh, Waktu seru itu banget. ada latihan kayak ngedrill juga kayak Udah 2015 udah ada. Terus itu inisiatornya dari teman komunitas Dedengkot gitu atau memang ada coachnya, Mang? Ada coachnya, Coach Rudi. Oh. Coach Rudi Dimyana. Jadi dia yang coachnya. Beliau masih aktif sekarang. Masih aktif. Keren. Jadi Coach Rudi yang ngelatih kita. Jadi saya udah bisa lah dikit-dikit ABC drill. Udah ada ilmunya lah. Udah ya. ada ilmunya. Nah, berarti waktu itu tuh Mang Ayub tuh masih oke lah ikut-ikutan aja. Ya ikut-ikutan belum aja. fokus Belum ngerti. fokus. Oh. Belum ya ikut-ikutan hobi Hobi aja. Olahraga lah ya. Olahraga benar Nah. biar sehat. Karena kan saya juga penyakitan. Waktu kecilnya juga Oh penyakitan. ya? Saya punya asma. Oh. Punya asma. Jadi teman-teman saya tuh asma kecil asma sering ke rumah sakit. Loh, asma tuh kan penyakit yang bisa kumat kan, Mang? Ya, Kalau kumat sesek gitu. sesek tapi alhamdulillahnya saya kalau sekarang itu kalau ketika kumat ya nggak sampai bengek gitu. Ah. Dulu waktu kecil bengek gitu. Sampai saya udah pengobatan kayak makan daging kodok, makan iya. kelelawar gitu lah. Anjir, makan kalong, Cok. Iya, tapi kan saya nggak tahu waktu kecil Ya. dibilangnya Kita ngikut daging orang ayam. tua. Oh, iya ditipu. Ditipu. Karena mungkin orang tua juga udah ini anak kasihan Ya pasti sakit-sakitan. orang tua pengen kasih yang terbaik kan. Ini anak sakit-sakitannya. Saya juga sering bolak-balik ke rumah Rumah sakit sakit. disuntik itu. Masih ingat Di itu. balik ini nih, otot-otot paha, otot betis, six pack ternyata dulu penyakitan, guys. Banyak yang nggak tahu nih, Mang. Iya, penyakitan. Jadi asma ya 2 tahun yang lalu saya dicek Heeh. tubuh saya teh dicek Check up berarti ya. check up. Nah di paru-paru saya karena penyakitan emang ada flek-fleknya gitu lah. Oh. Dan itu juga nggak bisa normal. Iya, Jadi iya, teman-teman paru-paru saya tuh kurang bagus, tapi jantung saya bagus. Oke. Jantung saya bagus karena tebel gitu. Jadi udah ada otot. Tapi kan tebel itu kan kalau itu paru-paru dari kecil. Ya. Nah kan asma. Tapi Heeh. kalau jantung kan mungkin tuh karena rutinitas Ya, air. karena saya sakit, jadi harus olahraga. Oh, makanya ikut bandrek. Ya, dari kecil seneng olahraga, seneng gerak. Kebetulan ya ada bandrek, jadi ya udah gabung aja. Sebelum ikut bandrek tuh olahraganya apa, Mang? Olahraganya waktu kecil itu olahraganya ya sama kayak teman-teman kebanyakan lah, anak-anak kebanyakan kayak main bola, futsal. Ya, lari-larian lah. Ya, enggak sih lari-larian, enggak, justru karena lari-lariannya karena main bola aja ya, gitu. benar-benar. Terus nah, rumah saya tuh dekat gor, pinggir gor Koni, Oh, gor enak banget. badminton. Ah. Jadi ya main badminton meskipun nggak jago tapi bisa lah Bisa, napak-napaknya. Main badminton. Nah, gor dekat gratisan Ya. main badminton. Koknya juga ngambil, biasanya kan orang-orang Ada koknya yang ada yang sisa sisa, itu. ada yang nyangkut, kita ambil main. Nah itu jadi dari kecil emang udah seneng olahraga biar kan punya penyakit. Ya, harus Ketika jaga olahraga kondisi. itu tuh jadi enak Nah, gitu. benar. Olahraganya main bola di depan rumah juga karena asrama tentara. Saya tuh anak tentara, Oh. anak kolong. Oh. Kolong. Depan rumah asrama tentara ada lapang bola. Jadi sama teman-teman Antara badminton, main bola. main bola gitu. Ya. Badminton, main bola. Nah, terus dulu sekolah, nah sebelum masuk bandrek memang antara umur 20 sampai 30 tuh kerja apa, Mang? Saya kerjanya jadi guru. Nah, ini Nah, yang aku pengen, wah, aku sih tahu, guys. Jadi guru dulu. Cerita, Bang, saya ngajar di SD. SD. Ngajar di SD. Pak guru. Ngajar di SD di Bandung. Di Bandung di Itu daerah. berarti kisaran 2000 berapa, Bang? 2010 udah mulai ngajar. Iya, 2010 udah mulai ngajar. Nah, sampai Saya tuh ngajar tuh
8 tahunan, 8 tahun. Oh, Ya. oke. Ngajar SD. Terus sorry aku potong, Mang. Lanjut, Mang. Ya, ya tadi ngajar SD, ngajar Ah. SD-nya juga bukan guru olahraga. Banyak yang ngiranya tuh Iya, Guru aku juga olahraga. awalnya ngiranya gitu. iya, banyak yang ngiranya guru olahraga. Saya banyak yang ngiranya saya tuh lulusan UPI, Hmm. Universitas Pendidikan Iya, iya. atau IKIP. Bukan, saya tuh kuliah lulusan UNLA, ada di swasta, sekolah universitas swasta di Bandung. Itu memang untuk kejuruan Bukan, saya teknik industri. Oh, ya iyalah, mencar-mencar. Iya, gitu. Jadi jalan hidup tuh Tidak ada yang tahu. tidak ada yang tahu. Teknik industri jadi guru, lanjut. Jadi guru ya ngajar jadi wali kelas juga kan. Guru SD meskipun belum ada sertifikatnya ya guru SD Kalau zaman nggak dulu, terlalu iya sih. susah sih. Iya, iya. Pelajaran SD Basic. masih aman lah Iya, kita iya. itu. Nah 8 tahun ngajar, kemudian ya karena ya gaji pendapatan guru tahu sendirilah. Iya, Saya iya. nyoba yang ya nyari karena mulai nikah terus keluarga pengen yang lebih, jadi Baik. nyoba yang lain. Jadi saya kerja di Decathlon, Oh, sempat di Decathlon ya. Decathlon dari guru pindah ke Decathlon. Kayaknya sebelum pandemi nggak sih, Mang? Aku sempat Ya, ingat sih. sebelum pandemi. Iya, iya, aku sebelum ingat-ingat. pandemi. Sebelum pandemi kerja di Decathlon. Wah, ini hal yang orang banyak nggak tahu nih, guys. Kalau sekarang tuh kan yang orang ngerti kerja di Decathlon Mang Oji kan. Ya, Bang Oji. Bang Oji itu pun dia master Oji. Master suhu tuh. Ya. Tuh nanti kita bahas sering balapan sama dia zaman dulu. Nanti kita jangan lompat. Nah. Nanti dulu. Terjadi Decathlon jadi guru, Decathlon berarti sampai 2018-19 tuh jadi guru tuh. Ya, jadi guru itu sampai 2017. 17, oke. 2017. Jadi dari 2008. Wah, mantap 10 2008. tahun ya. Ya, 10 tahun. Nah, Mang, sebelum kita bahas tentang lari lagi nih, kira-kira suka duka sebagai guru apa nih, Mang? Selain dukanya yang gajinya kecil. Oh. Kita ngomong kan? Iya. Nah, sukanya karena saya tuh pengen yang menjadi bagian kecil dari hidup seseorang lah. Jadi berarti buat Ya, buat orang itu. Nah, jadi kan guru seenggaknya bisa ya memberikan ilmu, ya jadi ya berarti lah buat Ya, mereka. ya, Mereka ngasih juga basic ilmu ngasih basic Tapi ilmu. aslinya tuh Mang Aep suka anak-anak gak sih? Iya, seneng memang seneng anak-anak. Karena Kayak kalau tadi Mang Aep kan bilang kalau jadi guru SD tuh mungkin belum butuh titel yang khusus kejuruan atau apa. ya Memang itu benar, tapi somehow kadang kita mikir tuh yang makin kecil tuh malah makin susah nggak sih, Mang? Iya nggak sih? ya harus sabar. Iya kan? Iya, kalau ilmu tuh kan kita bisa cari ya, tapi kayak kesabaran tuh Nah, iya. Tapi ya harus seneng dulu gitu, harus suka, nggak bisa, kalau nggak bisa dipaksain karena kan terus-terusan ketemu ini. iya, dan Ya, pasti ada dari sekian puluh tuh ada beberapa yang bandel-bandel. iya ada Iya, yang- belum karena background orang tuanya. Aduh, ada juga anak yang emang kayak kan sekolahnya juga ada anak yang berkebutuhan khusus Iya, kayak iya, gitu. Ya, jadi treatmentnya juga beda. Hmm, Tuh, jadi sekolahnya emang ada nerima anak-anak ABK gitu ya ya. ABK, anak-anak berkebutuhan khusus. Iya. Ya buat saya sih itu merupakan pengalaman, terus jadi sayanya juga jadi belajar Iya. dari mereka. Mereka juga bersyukur di tengah belajar dari anak yang berkebutuhan khusus itu, terus dari orang tuanya mereka merawat Mereka anak-anaknya yang berkebutuhan khusus itu kayak gimana ya. ya. Begitulah. Karena itu kan kita nggak ngerti ya, yang dari atas. Iya, betul. Nah, Jadi dan- kita harus bersyukur sih. Dan anak-anak itu juga nggak mau kan, Mang? Iya, betul. Iya, iya. Kadang dia mau ngomong tapi susah ngomongnya. Nah. Ya berkebutuhan khusus ya, mental retarded ya, Nah, mental idiot atau autis. Ya gitulah hidup, Mang. betul. Lanjut di Decathlon itu berarti Mang Aep udah fokus ke trail running. Udah. Jadi ke loncat lagi nih, ini dari 2008 ke 2018 kan jadi guru tuh. Nah, mulai passionnya bener-bener gua bener-bener pengen full time atau pengen latihan yang proper di trail tuh kapan, Mang? Mulai latihan yang proper. Nah, pas ketika pertama kali ngetrail, ya jadi balik lagi di 2014 Hmm. proper mulai ngetrail
pertama kali ngetrail ke Gunung Tangkuban Tangkuban, Perahu sama teman-teman Bandrek gitu. Ternyata saya bisa naik, karena awalnya juga saya nggak suka naik gunung. Ya, ya, Awalnya nggak suka naik gunung karena apa, bayangan saya ke gunung tuh ngapain sih gue ke gunung, kayak capek terus nanti kehujanan. Ya, Ini repot. mending di kalau olahraga ya udah kita main bola aja, itu di main badminton gitu. Pikiran saya waktu itu karena saya belum pernah ke gunung. Ke gunung juga waktu SMA ke Gunung Manglayang di sini, tapi di sisi Baru-Berem. Oh. Itu ketika CPD, Ya, camping ya, ya. pendidikan dasar. Nah itu camping pendidikan dasar nggak ke gunung sih, cuman Camping doang. ya camping dan acara. nggak nyampe puncak gitu. Belum suka ke gunung. Nah dari 2014 sama teman Bandrek, ternyata gunung itu enak, seger, udaranya seger, view-nya bagus dan adrenalin. Adrenalin. Iya pas downhill Iya. adrenalin. Nah, ternyata saya bisa ngikutin orang yang udah biasa ke gunung. Downhill. Terus sama teman-teman Bandrek sharing, ada event ini. Mereka waktu itu tuh ngomongin event Rinjani MRU. MRO. Pada ikut MRU. Itu masih yang sekarang itu sama. Beda. Oh, beda. Sebelum Rinjani 100 kan MRU. MRU. MRU dulu mau Rinjani Ultra. Jadi startnya dari Senaru. Saya nggak Oh, kayak jadi 60 sekarang berarti. start dari Senaru tapi finish Senaru. Oh, tektok. Bulak balik. Ya, ya, Start ya. Senaru finish Senaru. Kalau sekarang kan start Senaru finishnya Finish di Sembalun. Sembalun, nah. Nah itu saya cuma nyari mereka cerita, kayaknya seru, tapi nggak, karena saya nggak ngerti juga ke gunung 3000 itu Iya. mana, dan saya juga nggak pernah keluar kota. Keluar kota itu paling sama orang tua, Oh, sama saya orang tua ketika kecil. mudik. Oh, Jarang itu juga, saya kan orang Jawa, saya tuh orang Jawa, orang Purbalingga. Bolo kental, saya kental lur. Jebule lur. Saya nggak bisa bahasa Jawa. Nama saya aja Arif Wismoyono, karena kan orang tua itu tentara, orang Jawa, cita-citanya pengen punya rumah. Nah makanya Wismo. Oh, iya. Zaman dulu, zaman orang tua kita tuh memang rumah tuh hal yang mewah lah ya. Iya, jadi ya karena tahu sendirilah tentara, kebetulan tamtama juga orang tua saya. Ya, Kayaknya tentara zaman dulu kan beda mas sekarang kan, Mang. yes. Maksudnya taraf kehidupannya gitu nggak sih? Iya, emang. Aku nggak tahu ya, sekarang kan kayaknya lebih enak gitu Ya, kan. sekarang kayaknya lebih terjamin lah. Dulu Kebetulan saudara saya juga ada yang tentara, Mang. ya dulu tinggalnya juga di Barak. barak. Ya, Iya. benar barak ya. Rumah juga, rumah dinasnya juga ya Ya. begitulah. Tapi ya kecil saya Jadi pelajaran, iya, lah ya. Memori kan. Kita ngerasain hidup susah gitu ya kan. itu. Oh, baru tahu nih Mang Aib sebelum ikutan lari tuh nggak pernah kemana-mana, Iya. kecuali ke Purbalingga mudik doang tuh. Benar. Ya saya nggak ngerti kemana-mana, nggak pernah jalan-jalan. Terus pertama eventnya tuh berarti apa tuh, Mang? Event pertama itu Mesastila. Oh. Enggak, kalau event pertama yang di luar kota, event pertama ada Garuda Finisher di Dusun Bambu. Oh, sini dekat Cikole sini kan? Iya, di Dusun Bambu. Garuda Finisher itu yang punya Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Oh. Garuda Finisher itu gratis. Trail. 12 kilo. Udah ada ya trail Jawa? Udah ada 12 kilo. Berarti itu event pertama di Bandung. Event pertama di Bandung. Oke. Event gratis. Mm-mm. Kan gratis. Ikutan, ya udah finish. Nah, event ultra pertama, eventnya ultra yang emang bener-bener kompetisi gitu. Itu juga yang sebenarnya yang Garuda Finisher juga kompetisi, tapi kan Gratis lah ya. gratis dan bukan ultra. 12 kilo. 12 kilo. Saya juga nggak ada target. Nah, pas di Mesastila waktu itu namanya Mesastila Peak Challenge. MPC. Ya. Mesastila Peak Challenge di Gunung Merbabu. Itu belum yang dari Mesastila startnya? Dari Mesastila. Udah kan? Udah dari Mesastila 60 kilo 2014 Oktober. Oh, edisi pertama tuh berarti kategori terpanjangnya 60 tuh. Edisi pertama tuh kayaknya ya kalau yang kalau yang di start finish di Mesastila edisi pertamanya 2014, kategori paling panjangnya 60. Oh, itu Mang Aib ikutnya yang 14. Ya, yang 14. Lah dia baru pertama kali lari baru 14 baru lari udah langsung ultra coy. Anomali nih. Nah, tapi sebelumnya saya pernah lari
di Agustus itu saya pernah lari Bandung Jakarta. Oh, road ya itu ya. Ya itu acara kemerdekaan. Acara kemerdekaan. Lari Bandung Jakarta sama ke teman-teman komunitas Bandung Explorer juga. Iya, iya, Ada iya. Pak Surahman sih yang penggagasnya Udah itu. ada basic lah ya. Udah ada basic dan kan larinya itu timnya itu ada 17 orang. Jadi larinya lari santai setiap ke dari Checkpoint. Bandung ke checkpointnya tuh tiap tempat kepala daerah Bandung ke Cimahi diundang sama Oh, pejabat- tuh model yang kayak gitu ya, seru banget ya. ya. Jadi jalan juga Kawal. dikawal sama mobil RI2. Jadi bener-bener steril dari Bandung sampai Jakarta itu steril. Enak banget tuh. Nah, saya yang finish yang lari bener-bener full dari Bandung sampai ke Jakarta itu 4 orang. Termasuk Termasuk Nah. saya 100 ada? 172 kilo. 172. Ya, Oh, karena itu dia muter-muter kan? muter-muter ke Oh. puncak itu. Tapi larinya juga nggak yang full. effort lah. Ya, jadi banyak istirahatnya. Yang finish dari sipilnya 4 orang, ada juga Kopassus 2 orang. Kopasnya cuma 2 orang ya. Ini tahu Eka Wira? Nah, dia Oh, itu termasuk. termasuk. Weh. Jadi kita pernah lari bareng. Jadi Kopassusnya 2 orang finish. Sipilnya 4 orang. Oh, dari situ Mang Ai berani daftar Nah, Mesastila iya, MPC. Mungkin endurance saya Udah udah ada. Itu gimana, Mang? Event pertama, Mang, di Mesastila, Mang? Event pertama nggak ada target. Oke. Nggak ada target. Fest juga minjem. Kebetulan kan teman-teman Bandrek udah apa? Udah lebih dulu tahu lah Iya. cara running. Jadi saya Fest juga pinjam. Beberapa perlengkapan juga pinjam. Sepatu udah ada. Sepatu udah ada. Sepatu beli yang diskonan. Ya. Waktu itu pertama kali Salomon Salomon diskonan. yang masih apa? Speed cross. Keras itu bukan? Bukan speed cross, apa mantra gitu, Salomon mantra. Itu yes, pokoknya ada sepatu diskon sikat karena ya nyari yang murah ya lah. kan guru kan. Iya, dulu gitu guys. Jadi dan dulu juga sepatu tuh nggak banyak. Ya pilihannya nggak Ya, banyak. pilihannya Kayaknya nggak Hoka banyak. juga belum ada yang tahu tuh orang Ya, Indonesia belum sih. ada kayaknya tahun 2014. Kang Hendra kan tahun berapa ya itu bawa Hoka ke sini. Nah, belum ada. Itu pakai sepatu diskonan. Ya, nggak ada target di Mesastila itu, nggak ada target karena saya tahu ada pelari luar Thomas Zakari ini dia juara MRU, juara di Rinjani. Oh. Juara di Rinjani. Wah, ya Udahlah. mungkin ya dialah calon juaranya. Terus ada juga pelari yang Luke Heppers gitu, dia tuh 100 kilonya udah di bawah 10 jam atau di bawah 9 jam Anjir, di roadnya. Itu kalau sekarang ITRA-nya mungkin 800-an itu. Iya. Nah, jadi nggak ada target. Oh, udah aja pengen coba. Nah, target saya itu dulu ngelihat siapa sih pelari Indonesia yang paling kenceng. Oh, ada Chris Paul. Ada, tahu mungkin kalau ini Chris Paul itu dulu juara RAR. Oh. Juara RAR atau juara 2 ya. Sampai hampir lupa tuh. Tapi Ada orang Surabaya. Udah nggak aktif kan tuh kan? Masih aktif. Kemarin ikut mantra. Oh. Mantra. Jadi, nah siapa sih yang kenceng? Oh itu, nyoba ngikutin, bisa ngikutin sampai ke Merbabu. Saya barengan sama dia, terus sama Abdur Reza. Yang di depan saya cuman 1 orang, si Thomas Zakari orang. Karena yang si 100 kilonya cepet ini dia nyasar kayaknya. Nyasar kan banyak di Mesastila itu di kampung-kampungnya banyak jalan. Dan di 2014 mungkin markingnya juga masih ala kadarnya ya. Sama belum ada ini kan, Koros Ya, belum ada. Jam juga mungkin udah ada tapi kayaknya waktu doang. Terus ya nggak ada GPS. Kayaknya nggak nyampe durasinya juga nggak. Iya. Udah keburu habis tengah jalan. Paling 6 jam, 7 jam. Nah, itu nyasar. Jadi yang di depan saya cuman 1 orang. Ini saya bertiga. Chris Paul udah mulai ini kendor, kewer, Eja juga kewer. Nah, saya sendirian. Itu ada 1 orang di depan. Berarti saya nomor 2 ya udah.
pas mau nyampe ke Puncak. puncak Merbabu tuh ada bukan puncak, yang sebelum puncak tuh dari arah Wekas tuh apa? Oh, geger sapi. Ya, nah itu Nah, kan ada jembatan setan. bukan jadi dari Wekas sebelum Perbatasan. ya percabangan itu apa? Iya, geger sapi, bawahnya Nah, geger iya, sapi sih. ada kayak Patok perbatasan itu celah-celah kan. gitu. Hah? Si Thomas Zakari itu dia lagi tunduk gitu. Oh, kenapa ini? Ayo oke. Oh, oke. Dia kayaknya pucat gitu, muntah-muntah ternyata. Karena ngepush kali ya. AMS. Oh, AMS. Oh, ya saya tahu AMS ketika pas udah finish. Nanya kenapa? Oh, AMS. Ternyata saya ini pertama nomor 1. Oh, ya udah, makin semangat lah. Nyampe puncak, turun, downhill Cuntal. heeh. Nah, aman lah downhill. Terus kan dari Cuntal juga masih jauh ke Mesastila, masih jauh ke finish. Nah, tahun itu jarak lombanya 60 kilo di judulnya 60 kilo. Tapi ternyata lebih jauh, mungkin 65 kilo. Oh. Jadi kita kehabisan air. Banyak peserta yang kehabisan air. Karena saya tahu ternyata cerita-cerita dari Eja juga. Kita minum dari ada bak penampungan kan, kalau di Iya, iya. sana ada bak penampungan. Minum dari Terpaksa sana. minum, ah. Terus saya minta air nira ke, ya kebetulan ada yang Yang lewat. lewat. Minta. Terus sampai finish, wah, saya Juara satu. juara. Wah, ini mungkin kebenaran karena kan yang ini AMS, DNF, terus ada yang nyasar. Udah mungkin kebenaran, tapi seneng juara Ingat nggak pertama. Mang waktu itu jam durasinya berapa jam? 13 jam. Itu masih 13 jam. Sekarang udah 11 jam. Udah 11 jam Iya, tapi sekarang. tetap kencang sih Mang untuk waktu itu loh Iya, ya. iya, untuk waktu itu Dengan kan sekarang kan jam nggak ada. Sepatu udah pasti teknologinya beda. Iya. Belum aparel. Iya. nutrisi juga. Nah, waktu nutrisi. Itu, ya Mana seadanya. ada gel-gelan. Nggak ada gel-gelan. Pisang kan. Dulu dulu tuh gugel. Gugel. Gugel, tapi saya belum tahu sih. Iya, iya, iya. Belum tahu. Itu kayak orang yang habis dari luar negeri bawa pulang gitu kan. Kan belum ada marketplace zaman dulu. Mang. Iya, belum ada. Oh, ternyata dia itu kenapa kok historinya suka sama Merbabu itu karena event pertamanya, Event guys. pertama. Dan juara pertama di situ. Juara pertama di situ. Event pertama ultra trail di luar kota langsung podium, anjir. Wah, itu pasti berbekas banget sih, Mang. Berbekas banget ya. Tapi itu udah merit belum, Mang? Belum. Oh, belum merit. Itu kan 2014. Nah. 2014. Saya nikah itu 2016. Jadi ternyata ya event pertama juara, mungkin kebenaran. Itu Oktober, November ikut BTS 170. Tuh event-event legend-legend. Ya, guys. event-event legend karena dulu belum banyak event. Betul. Belum banyak event F1 Sport aja yang bikin Iya, yang event Kang bikin. Hendra. Tapi ini gila juga nih, Oktober, November Iya. diajar. Iya, pas ikut event itu Oktober, November BTS 70 kilo. Sebenarnya kata Kang Hendra, udah upgrade aja ke 100. Nggak mau karena Itu udah ada 100 miles-nya. udah ada 2014. udah ada Gila 100 ya, milesnya. BTS tuh ya. Tapi saya nggak mau ikut yang 100 kilo. Oh. Kan sebenarnya udah bisa, udah punya kualifikasi buat 100 kilo. Saya nggak mau. Saya mau 70. Ya kan pengen ya Step by step. Iya. ternyata di BTS juga saya juara lagi. Satu lagi. Alhamdulillah juara 1 lagi. Oh, nah, dari sana, ini mungkin bukan kebenaran. Pas yang pertama itu kebetulan. Karena ini kalau kedua kali kayaknya nggak kebenaran. Mungkin saya ada bakat di sini. Iya. Nah, dari sana mulai. Ini apa? Oh, ada bakat ya, mulai lebih serius lah. Jadi latihan. pertamanya tuh karena suka, karena suka. karena ternyata adrenalinnya, Mm. berikutnya karena juara. Wah, cocok. Nah, iya, karena sebelumnya saya nggak tahu arah hidup saya itu mau kemana. Nggak tahu. Ya kan guru, Mang. Guru kan dedikasi untuk Iya, anak-anak. ya tapi kan ya guru nggak menjamin lah untuk ke depan. untuk ke depan. Loh, tapi kan kalau ngomong gitu ya, Mang ya. Pada saat itu kan lari trail kan kayaknya tuh kan belum bisa kelihatan lah. Nah, Iya kan? ya dari sana saya belum tahu arahnya. Cuman jadi guru aja. Cuman jadi guru aja arah. Oh, hidup saya tuh ya cuman jadi guru. Terus trail itu
hobi. Nah, emang hobi, tapi karena ada potensi, ya udah saya tekunin aja terus tekunin sambil ya tetap jadi guru dulu. Ya. Jadi guru, tetap ngajar. Event-eventnya juga kan nggak banyak, jadi nggak perlu ninggalin Anak-anak. Ya. Event-eventnya juga Sabtu Minggu. Oh, yang bisa aja. Ya, Terus ya. nggak, kalau sekarang kan hampir setiap minggu. Benar, Ya, benar. dulu itu jadi Ah. aman lah. Dari sana 2014 terus ikut event-event, ya alhamdulillah bisa kompetitif gitu terus. Bisa kompetitif. Nah, pindah ke Decathlon. Di Decathlon juga masih lomba-lomba, tapi di Decathlon tuh karena saya di Bekasi, nggak ada gunung, jadi itu luar biasa perjuangan untuk Latihan, ya? latihannya. Tapi tetap pas ke Bandung latihan. Oh, kalau pas pulang ke latihan. Ke Bandung juga latihannya paling seminggu satu kali ke gunung. Dan itu saya pernah ketika kerja di Decathlon ke Manglayang naik turun cuman 1 kali, domsnya itu bisa 1 minggu. Karena kelamaan off ya. Iya, kelamaan off. Waduh, naik turun tangga ini kenapa? Nggak biasanya. Waduh, sakit. Turun tangga di Decathlon juga. Aduh, ini. Seorang Arif Wismoyono Manglayang 1 kali doms, guys. Jadi kalian kalau naik sini doms wajar. Tenang. Iya, iya. Itu di Decathlon tuh kan jam kantoran ya, Mang. Iya, jam kantoran 9 jam, 1 Tapi jam. tetap latihan ngerot nggak sih di sana? Iya, tetap pelatihan. Oh, walaupun rutin tuh tetap elevasi nggak bisa ternyata ya? Nggak bisa. Kalau pengen kompetitif di gunung, emang latihannya harus di gunung. Nah, dari Decathlon, kemudian saya kan itu pandemi masih kerja di Decathlon. Nah, ketika pandemi, nggak tahu ini pandemi kapan ininya apa, Kelarnya ya. kapan kelarnya. Terus ada tawaran kerjaan di Bandung, ya udah pindah aja ke Bandung. Itu di toko olahraga juga, di toko olahraga di Dago. Tapi nggak lama sih di sana, paling berapa bulan gitu. Di sana nggak lama. Nah, saya tuh nggak habis di sana karena perusahaannya juga ya inilah bangkrut lah gitu. Ya udah, jadi saya nggak kerja dari sana 2022 nyari kerja. Sempat nge-apply lamaran kerja kemana, karena kan udah nikah, udah Ya, punya anak, ada punya tanggung tuntutan. jawab. Benar. Istri saya, ayo kerja ini, kamu nggak bisa ngandalin hidup dari trail running, Iya. nggak bisa. Udah sambil nyari ternyata ya nyari kerja juga Susah. agak susah. Nah, alhamdulillahnya prestasi saya masih, karena kan nyari kerja tapi jadinya saya nggak kerja, jadinya fokus latihan. Jadi itu kayak ibaratnya kayak masih di fase cari kerja, Ya. karena belum ada yang dapat tetap latihan. Tetap latihan. Ya. Itu prestasi saya masih ya stabil lah. stabil. Brand-brand juga mulai banyak yang tahu saya. Ya, saya penghasilannya dari uang hadiah lomba, dan brand udah mulai ya ada yang ngasih cash gitu. Nih teman-teman, nih hal yang banyak yang nggak tahu. Kalau kalian ngelihat seorang, semuanya lah ya, Mas John, saya, Mang Aib, yang kelihatannya sekarang brandnya banyak kan. Ya. Nah itu kalau kalian sekarang masuk dan kalian berprestasi itu enak, Mang. Iya. Timingnya tepat kan. Iya kan? Event banyak. Event banyak dan brand tuh lomba. Iya. Bahkan kayak si A, mungkin aku nggak tahu ya, ini misalnya Mang Aib di Hoka nih. Tapi mungkin sebelum kontraknya habis tuh mungkin ada yang tanya kan. Iya. Mang, kapan kontraknya habis? Tuh sekarang tuh kayak gitu, guys. Dulu hadiah itu aja tuh voucher kan. Sepatu kan. Iya, produk. Produk. Nggak ada cashnya. Nggak ada cashnya. Nggak ada cashnya. Paling voucher hotel. Iya. Atau slot. sepatu aja kadang ukurannya seadanya. Ya. Iya, nah dulu kalau saya kan di trail itu nggak ada ya nggak menjamin juga di trail itu nggak menjamin. Kalau saya udah meninggalkan ya nggak akan sampai sekarang. Tapi saya karena konsisten suka, ya udah, meskipun nggak ada, ya meskipun belum tahu lah ke depannya kayak gimana, karena kan hadiah juga nggak
nggak ada duitnya. Mhm. Udah ya, tapi saya seneng ketika di gunung itu kayak ada energi positif Betul, gitu. betul, Jadi betul. ketika saya di rumah mungkin males, tapi pas ke gunung jadi suasana hati tuh beda. Iya, Jadi iya, lebih bersemangat. Jadi ya udah, saya tetap ikhtiar untuk mendapatkan pekerjaan, tapi ya ininya apa? Latihannya tetap. Ya ke gunungnya tetap kan tuntutan. Harus kerja juga bikin Stres. bikin stres ini. Ya udah ke gunung aja, meskipun nanti di rumah ini lagi. Iya, iya. Nah, Mang, sorry nih ya. Istri kerja waktu itu, Bang. kerja Kerja. sampai sekarang juga kerja. Istri Oh. tuh di BUMN. Oh iya, Di iya, iya, BUMN. iya. Tapi tetap ya aku paham sih. Aku juga laki-laki, kita punya anak dan teman-teman juga yang laki-laki pasti ngerasain. Apalagi kalau punya keluarga itu kan hal yang berbeda kan. Ya, tetap. Kita nggak bisa, pola pikirnya tuh nggak bisa kayak bujang, apa-apa gas harus dipikir kan. Bener. Dan aku juga pandemi sempat ngerasain stres, Mang. Kayak kerjaan nggak jelas kan. Keluar ikan banyak yang mati gitu kan. Nggak jelas. Tuh, waduh, memang bikin stres Bener, emang. bener. Cuman tuh memang keluarga tuh yang apa ya, paling support utama nggak sih, Mang? Iya, iya. Saya lihat istrinya Mang Aib beberapa kali event support. Ya, Dulu 2 tahun lalu sering masuk konten juga kan. iya, Sempat ya kan collab juga. kita ke Semarang juga. Heeh. Saya senang ke Semarang karena bisa Main. belanja ini oleh-olehnya. Ya, 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 ya. Nah, Mang, aku mau tanya, sejauh apa istri itu ngedukung hobi Mang Aib? Maksudnya apakah ya ini maaf nih ya sebelumnya Ya. ya, apakah wah kamu nggak bisa atau ayo Arif kamu bisa? Nah, ya ketika saya nggak punya kerja, Mm-mm. istri ya mendukung, cuman tetap saya juga harus tanggung jawab untuk ya Cari. saya cari Ya gimana pun kita cowok. cowok punya tanggung jawab, anak itu kan tanggung jawabnya seorang ayah Iya, gitu. benar. Nah, mulai cari nggak ini ya, susah lah dapat, Susah. tapi saya ada penghasilan ya dari podium gitu. Nah, kemudian setelah ya waktu itu selama saya belum kerja, jadi istri saya tuh yang karena dia kerja yang untuk rumah tangga tuh dia ya. Ya itulah apa tambal sulam. Ya tambal sulam ya saya seadanya lah dulu ya. Tapi emang jujur ya, ini karena kalau kita di Indonesia zaman dulu tuh kan kita kan kayak malu ya sebagai cowok ya. Tapi aku makin temenan sama teman-teman di luar, kita terbuka pikirannya tuh kayak dalam rumah tangga cewek yang kerja dan cowok yang ngurus anak gitu-gitu tuh sekarang mulai Iya, normal. benar. Normal. Jadi- Tapi yang aku salut adalah gimana si istri itu tetap mau nge-support, tetap Mm-mm. mau ngebiayain lah. Mm-mm. Iya kan, atau misalnya yang cowok pendidikan jadi dokter itu kan juga butuh biaya kan. Nah, Benar, ini benar. yang kayaknya kita harus pola pikirnya tuh nggak boleh kolot. Ya, Dan ya. buat ibu-ibu istri-istri di sana, kalau kita laki pulang nggak dapat kerja tuh kita tuh bukannya nggak pengen cari kerja, Ya, kita benar. berusaha, tapi semakin banyak tuntutan dari orang tua, dari mertua, dari kalian mungkin kalian nggak nuntut, tapi ketika di rumah kalau mukanya cemberut ayo di sana guys. Kan kita kan pasti makin terbeban ya, Bang. Benar. Padahal kita juga berusaha. Iya. Ya ini aku suka sih kisah hidupnya Mang Aib sih. Terus kapan Mang Aib tuh merasa udahlah, aku yakin 100% aku bisa hidup dari lari, dari trail running. Ya, mulai 2022 gitu, 2022 ketika saya masih ya tetap kompetitif, juara ini, terus ada brand ini, ya udah saya ini udah ke istri mau fokus di trail ini. Oh ya, udah istri juga ngedukung. Mendukung, wah itu hebat sih. Ya udah jadi Itu tahu nggak Bang? Cerita itu tuh sampai ke Semarang loh Bang. Cerita bahwa Mang Aib keluar kerja terus mau fokus di trail tuh kayak kita yang orang lama ya itu kayak hah emang bisa? Maksudnya kan saya juga punya Iya. anak, punya istri kan. Emang bisa ya? Sekalipun waktu itu saya juga udah konten kan. Tapi kayak lah konten sebulan paling berapa Iya. waktu itu ya? Heeh. Wah itu tapi keputusan hebat sih. Iya. Cuman bedanya saya konten doang. Mang Aib ada konten, ada podium guys. Enggak, mulai- dulu sih belum konten saya kan, Oh, podium belum. dulu. Ah. Podium dulu. Tapi udah mulai menghasilkan tuh kisaran tahun berapa, Bang? Maksudnya kalau dulu tuh kan duit tuh kan nggak ada ya, voucher, sepatu, Menghasilkan podium.
podium ada duitnya gitu. Oh, 2022 juga udah ada. Udah mulai ya? Udah mulai ada beberapa event yang ngasih duit gitu. Oh. Yang ngasih duit, yang ngasih cash. Kalau dari brand Mang waktu itu Mang misalnya kayak oh kamu podium 1 kita kasih bonus itu udah mulai belum sih? Ada sih, ada apresiasi. Apresiasi. 2022 udah mulai ada apresiasi brand Hmm. kalau kita dapat hasil yang bagus podium, terutama podium, ada apresiasinya. Karena saya juga ngobrol sama brand. Saya mending dikasih apresiasi sesuai dengan effort yang saya berikan. Kan kalau misalnya nggak podium, kita dikasih apresiasi, jadi saya mau asal finish juga dapat apresiasi. Buat saya itu kurang nggak apa ya, kurang adil lah. Kurang adil, ya, Kalau saya sih pengennya ketika saya menghasilkan podium apalagi juara, itu Baru kan silakan. brand juga Naik. naik, ya harus sama-sama menguntungkan lah kayak gitu. Dan ya mulai dikenal, dapat dari podium, dapat dari brand. Terus kalau sekarang konten juga, Konten juga. kita juga Itu mulai tahun lalu apa 2 tahun lalu ya follower saya diselip ini sama Mang Aib deh. Begitu dia mulai suka ngomong itu awalnya tuh kan orang-orang lucu kan. Mang Aib gini-gini dengan caranya yang anjir nih Arif Wismoyono follower saya disusul nih. Ya tapi unik sih guys. Unik tuh gimana Bang? Gimana awal mulanya Mang Aib kayak aduh gua harus pede nih. Itu kan pasti kan kita kan kayak malu kan. iya dulu ya malu lah, nggak bisa ngobrol di depan kamera. Susah karena ya bener udah jadi sempat Ciri khas. iya, ciri khas. Iya. Ini Padahal itu kan awalnya kan grogi kan. iya grogi, Iya. grogi biar kayak gimana. Nah ya udah. Goyang-goyang. Nah jadi emang buat teman-teman juga kan brand juga butuh exposure. Iya. Kita nggak bisa kalau kayak harus ngasih tahu misalnya ini baju ini sepatu ini teknologinya kayak gimana. Kita harus ngasih tahu ke penonton, ke teman-teman gimana reviewnya. Yeah. Mereka butuh review dari kita kan, apalagi kita kan pakainya emang beneran di lomba, jadi udah teruji si produk itu udah teruji. Tapi kita harus bisa menyampaikan menyampaikan ke meskipun my English bad, my downhill good. Ya udah saya juga mulai memberanikan diri berbicara bahasa Inggris ke mulai ya ngobrol-ngobrol sama teman orang. Itu ya jadi teman-teman ini pesan saya jangan takut untuk mencoba. Emang harus kalau nggak bisa ya harus belajar. Kalau nggak bisa harus belajar yang mendukung. Nah ini Mas Dani, jadi saya juga saya tuh pengen cuman ahli di satu bidang. Jadi maksudnya saya kayak trail running, saya pengen jago di trail running tapi sampai paling master gitu. Jadi udah sekarang memang benar-benar fokus di trail running biar jadi master, jadi paling ngerti apapun itu. Kalau Kang Hendra itu kan legend juga tuh, legend of endurance. Dan dia multidisiplin sports. Ya, sepeda, renang. Sepeda sebelum dia pakai fat bike tuh sempat triathlon juga kan. Yang road bike itu kan. Nah, kalau Mang Aib pengen jadi legend khusus, saya pengen di trail aja. Kalau saya khusus konten aja lah. Memang. Tapi menarik sih karena kalau aku lihat Mang Aib itu kan transisi podium masih tapi diselingin konten. Nah, apakah Mang Aib mulai ngerasa bahwa wah, nih gue udah umur nih. Udah mulai yang pertama pasti ada penurunan performa atau betul. stuck performa. Betul. Yang kedua kita pasti ada, jangankan 42 ya, aku 35 aja tuh merasa ada recovery-nya tuh nggak secepat dulu. Iya. Nah yang ketiga nih yang paling nih, anak-anak sekarang tuh bangke kenceng kan Bang. Gila sih. Nah itu kerasa itu nggak sih Bang? Iya bener, kerasa, nggak bisa bohong guys. Umur itu nggak bisa dibohongin. Jadi berarti kalau kayak Mbak Man usia hanyalah angka tuh gimana tuh Bang? Ya tapi tetap ada umur nggak bisa bohong, cuman kita ya harus latihan. Apalagi untuk olahraga endurance ini kayak nggak perlu yang
cepat di awal, yang penting Ya, kita ya, bisa terus stabil. Nah itu sih kalau semakin tua itu jadi kesabaran, Ya. latih kesabaran juga. Sama kategorinya makin yang lebih panjang-panjang. Lebih nggak sih? panjang-panjang. Karena kalau kita lihat elit-elit luar tuh kan Ya. kemarin juaranya Western apa yang Tom Evans DNF tuh Ludovic Hoka Ya, tuh kan itu hard rock hard rock itu kan berapa 51 tahun. anjir sih itu sih. Itu dia Hoka apa UTMB kan beberapa kali juara kan. Ya, Terus kemarin hard rock tuh juara cok hard 51 cok. itu dia hat trick. Jadi 3 tahun berturut-turut juara dia. Dan course record kemarin Itu secara logika tuh gimana Bang? Umur segitu dengan rute yang brutal seperti itu tuh ada segmen yang panas juga kan tuh kan hard rock itu kan. Secara logika Tom Evans itu DNF kenapa? Karena dia AMS kan. Iya, Itu iya, di kalau gunung, AMS. di gunung 4000. Ya. Di gunung 4000. Nah, makanya saya juga selalu ke teman-teman itu ngasih tahu kalau pengen lomba di gunung 3000 harus aklimatisasi. Benar, Kayak lomba di Merbabu gunung 3000 aklimatisasi. Seenggaknya teman-teman juga nyobain ke gunung 3000 sebelum lombanya. minimal Untuk- sekali. Ya, supaya badannya adaptasi dulu dengan ketinggian 3000 itu. Nah, makanya saya selalu bilang lomba di gunung latihannya juga harus di gunung karena itu untuk meminimalisir itu dan rute di gunung itu kan nggak beraturan. Betul. Nggak diprediksi. Susah. Orang kalau yang nggak biasa ke gunung, pelari road, dia sekencang apapun pelari road pertama kali ke gunung bingung menginjak mana ini akar, mana yang bisa diinjak. Bingung nginjaknya. Nah, tapi ini loh si Ludovic ini 51 tuh bisa top form 3 tahun berturut-turut tuh gimana? Nah, Bang? kayaknya pasti dia juga latihannya di gunung. Dan ini olahraga endurance. tapi kan orang-orang muda kan juga pasti di luar banyak yang latihannya di gunung kan. Jim Walsmi juga pindah Ya, ke Camoni nah, gitu-gitu kan. Iya, karena dia tuh si Ludo itu dia ini hard rock itu kan ketinggian 4000. Iya sih. 4000 itu faktor yang menentukan juga orang yang bisa beradaptasi di ketinggian tersebut dia yang akan lebih survive. Iya. Karena kalau UTMB itu ketinggiannya kan cuma 2500. Ya. 2500 titik tertingginya 2500 Kita atau main kan di 2600. 1800 2000 Iya. kan. Kalau hard rock itu sampai ketinggian 4000. Orang yang enggak biasa ya Pasti KO ya. pasti KO. Dan itu bukti bahwa ya statement bahwa usia hanyalah angka tuh juga nggak salah juga kan. Iya, emang nggak salah. Yang Iya. penting kita tetap latihan, konsisten latihan. Dan ya jangan terus diforsir. Ya kalau itu benar. Ya. Harus mulai cerdas lah Harus ya. mulai cerdas. Pilih-pilih. Nah, saya Mungkin juga dulu sekarang dalam tahapnya terlalu diforsir. Iya, Karena banyak kemarin, event kan. Iya, Iya, banyak iya. manggung kemarin juga nggak finish. Ya saya udahlah nggak finish buat saya. Ya Iya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Orang mau ngomong apapun. Wah itu Arif Wismoyono nggak finish. Ya udah nggak apa-apa. Saya juga orang mau bilang apapun ke saya silahkan karena mereka nggak tahu apa yang saya jalanin. Saya juga nggak merugikan mereka. Iya. Mau bilang wah ini ya udah saya nggak mau maksa. Iya. Kalau itu saya di Malaysia saya pernah waktu lintas Sumbawa finish maksa finish cedera ke bandara pakai kursi roda, bukan pakai kursi roda, Iya. didorong kan itu nyusahin. Benar. Jadi ya kalau misalnya masih bisa toleransi sakitnya masih bisa ditoleransi terus kayak lomba di Indonesia kita gampang lah minta bantuannya. Oh, iya, Kayak di luar kalau di luar kemarin lihat nggak di Kaltara Ah. pelari Malaysia edan-edan downhillnya. Iya. Karena benar. mereka nggak mikir ya dia di kampung. pulangnya udah. Benar. Pasti obar-obir juga dia pasti ngelihat "Wah, ini edan downhillnya karena pasti obar-obir juga mikir. King Fahri juga mikir aduh downhillnya kalau ini digas Taufik juga mikir kalau digas takut kenapa-napa kena akar ini cedera susah baliknya. Iya, paham. Gitu. Itu ya memang gimana pun faktor tuan rumah kalau di trail running itu ngefek ya. ngefek kita tahu jalur ngefek kayak saya udah tahu jalur mana yang harus lari di Manglayang ini enak ya udah di sini bisa larinya di sini simpan tenaga Ya tahan. jalur terus cuaca Cuaca, juga bener. ngerti. Kalau kita di sana di Malai
kalau ada apa-apa kita juga nggak tahu titik evaknya gimana kan, pusing terus ringgitnya mahal lagi. Lagi mahal. Mahal. Tapi sebenarnya barang-barang di sana tuh lagi murah, cuman karena ringgitnya Ringgitnya lagi mahal, mahal. ya sama aja jadi. Enggak, Mang. Kalau saya tahun lalu itu ngerasanya tuh kan tahun lalu tuh 3.500 kan, saya Kultra juga tahun lalu Iya. 60 kan. Sekarang tuh 4.300, 4.400. 4.460 waktu saya. Nah, iya jadi kerasanya tuh wah, Kerasanya naik 1.000 dari 30% kan, hampir 30% itu. iya. Ini Dan- daripada dolar kan lebih naik ringgit. Ringgit. Nah, ini fakta nih Mang ya. Ini fakta nih ya. Aku juga ngomong ke teman-teman karena sebelum ke Malaysia kan saya dari Jepang kan, Vespa kan. Kita ngomongin apalah kopi merek yang sama atau McDonald atau Cola atau Starbucks. Tahu nggak dirupiahin di Malaysia sama di Jepang? Mahal di Malaysia, Mang. Oh. Di Malaysia itu Starbucks tuh harganya di rupiah 80.000. Di Jepang dirupiahin harganya 70.000. Di Indonesia 50-60. Jadi maksudnya kalau di Jepang kan selisihnya masih 10%. Oke lah, maksudnya cincai lah. Kita juga pengen kan ngopi, pengen cola. Ya. Nah, ini di Malaysia tuh malah kembali di Jepang. Tuh gila sih. Kalian tuh perdana menterinya tuh bisa top banget gitu. Kita pengen niru biar kita kalau kan event luar negeri itu kan seru kan, Mang. Seru. Nah, tapi rupiahnya kita itu Saya juga dari trail running jadi bisa jalan-jalan ke UTMB 3 kali. Saya orang Indonesia, boleh dong bangga lah. ya, Orang Indonesia 3 kali ke UTMB. harus bangga, Mang. Iya. Dan semuanya 100 miles ya. Ya semuanya UTMB Iya, 100 mile. Saya baru 1 kali dan bukan UTM. Tapi kita harus belajar ke sana kan. Banyak Benar, yang benar. bisa dipelajari di sana kayak benar. pengelolaan jalurnya, terus Betul. brand-brandnya. Brand ya, expo-nya. Expo. Alah, Mang, nggak usah jauh-jauh, Mang. Nggak usah jauh-jauh ke itu. Kita ngomongin Chiang Mai yang Asia Tenggara atau Malaysia kemarin, Kultra tuh kan cukup beda ya. Iya, Beda benar. banget. Dia sampai berani hire foto Thailand Thailand. buat kita dapat foto. Terus pengelolaan water station-nya Ya, simple. Kan kalau ngelihat Cameron tuh kan mirip kayak Karanganyar tuh. Karanganyar tuh Tawangmangu, kebun teh yang kita lewatin Ya, susah. ya benar. Nah, tapi jalannya itu kan beda tuh, Bang. Ya, Kerapiannya, sampahnya itu kan beda. benar. Itu dari hal yang paling kecil. Nah, Mang, tapi kalau menurut Mang Aib ya, event di luar tuh seseru apa sih, Mang? Bedanya kalau kita event di Indonesia, misalnya nih UTMB sama Rinjani 100, Mang Aib kemarin finish 100 mile itu kan tuh vibes-nya gila, exposure-nya gila dan seru juga kan, Mang. Bedanya apa? Kalau di luar itu kayak UTMB, berbicara UTMB, masyarakatnya juga sangat antusias, Supportive, support. Jadi pas ke jalan kita kayak mobil juga langsung Tinggi. melambung gitu. Jadi nggak mepet-mepet pelari. Terus kalau di UTMB itu ada di Notre Dame de la Jos. Dia kayak supporternya tuh kayak kalau ngelihat Golden Trail Series, nah si supporternya tuh Jadi barikade di gitu pinggir jalan, ale. Kencing. Nah itu bikin kita semangat, tapi habis dari sana kita penyok karena digas. Iya. Itu ya kalau senengnya di UTMB karena saya sih banyak ininya, lebih banyak orang-orang kuatnya. Iya, ITRA 900 itu bikin kita dan ini ada orang yang bisa selesaiin UTMB 20 jam Iya. kelilingnya itu. Jujur Mang, ini jadi beberapa contoh saya ya, Mang Aib nih ya, aku jujur nih, Mang Aib tuh jadi contoh saya ke teman-teman kalau cerita, kan saya belum pernah UTMB kan, Iya. betapa beda level elitnya kita Iya. sama elitnya sana. Terus saya sering cerita, tuh lo lihat kita nomor 1 top 5 lah, Mang Aib tuh di UTMB tuh terseok-seok waktunya berapa, dan bandingin sama mereka tuh, aduh gila banget sih gapnya sih. Nah, itu tuh yang jadi saya bikin motivasi sendiri. Oh, ada ya manusia yang kayak gitu. Ya seenggaknya itu juga jadi ya bikin semangat. Iya. Meskipun saya nggak bisa kayak gitu, tapi seenggaknya ya bisa berusaha untuk semaksimal mungkin. Iya. Kita tuh nggak ada apa-apanya di UTMB. Tapi itu yang bikin ada ya orang yang secepat itu, endurance-nya segila itu, yang Bikin kita semangat berada di kerumunan di garis start UTMB itu bikin kan ngerasa sendiri kan, kayak saya juga kalau lagi hilang semangat ngebayangin aja momen di garis start UTMB jadi semangat lagi Iya. gitu. Jadi
itu yang bikin, apalagi UTMB kalau event-event yang di luar, ya saya senangnya bisa ketemu teman-teman dari luar negeri, berbagai daerah, berbagai negara gitu. Dan Walaupun kalau ngajak ngobrol Iya. kita susah. tapi mereka tahu sih, Iya. kadang pakai bahasa isyarat, bukan kadang, seringnya pakai bahasa Pasti. isyarat. Iya, iya, iya. Mereka juga paham, oh ini emang nggak bisa. Iya, 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 iya. Tapi jangan, seenggaknya ya jangan minder lah Benar, benar, gitu. benar. Dan ya yang tadi pesan saya sih kita harus Mau belajar. mau belajar, kemudian konsisten. Konsisten. Karena akan ada hasilnya dari konsistensi. Iya, iya, iya. Apapun itu Apapun ya. itu. Di Apa- bidang apapun. Di bidang apapun. Iya. Di bidang apapun, selagi kita konsisten pasti akan ada hasilnya. Mantap. Apa yang kita Tuh. tanam. Guys, dengerin guys. Dan Mang, tadi kan Mang Aipan tanya, Mas Denny, ini berapa menit? Saya kan bilang kan 40-an kan. Ini udah 1 jam. Satu jam. Tahu nggak, Mang? Dari pertanyaan ya, pertanyaan tuh baru 50%, Mang. Nih, perkembangan dunia trail belum kan? Astaga, ini seru banget kalau kita ngomong sama orang yang satu passion, Iya. satu passion dan lama nggak ketemu itu kan, bukan lama nggak ketemu ya, udah lama Udah. pengen ngomongin tapi belum ketemu. Ini jadi ini ngalor ngidul, Mang. Saya juga seneng sih ngobrol kayak gini, karena event trail running itu makin banyak, orang-orang ya FOMO makin banyak. Bagus sih, FOMO positif, tapi kita kan harus ngasih edukasi Benar. bagaimana ngetrail yang Baik. baik, karena kan di alam itu segala sesuatunya bisa terjadi. Itu sih kayaknya Mang Aib nggak tahu lah. Aku lihat kontennya Mang Aib udah berapa kan kasih edukasi mandatory gear. Iya. Itu udah banyak banget kan. Aku juga udah sering. Ya cuman memang kita harus sering-sering Ya harus ngingetin. sering-sering ngiketin. Heeh. Bener. Nah, lihat ke Gunung Ungaran. Bayi. Ya bayi. Bayi. Terus perlengkapannya proper nggak? Ya. Ada yang nggak proper kan? Sama Banyak. kesini juga. Aduh, ini kalau cuaca bagus, ya meskipun mereka menderita, tapi lebih aman. Tapi Aman. kalau cuaca tiba-tiba badai, hujan, nah itu yang kadang mereka tuh nggak mikir. Kita kan latihan kan, Iya, iya, kita iya, latihan untuk bisa secepat ini di gunung itu. Sekian lama. Kita latihan. 12 tahun, 10 tahun. Ada Proses. prosesnya, dan itu yang nggak kelihatan sama teman-teman bahwa kita tuh latihan. Nah, itu kita kita kan senang kayak gini untuk memberikan edukasi, Berbagi pengalaman. berbagi pengalaman. Heeh. Emang yang kelihatannya aja gampang, itu komen-komen juga, gampang ini. Terus kadang ada yang nyuruh saya coba ke gunung ini, ke gunung itu, cuman nyuruh aja, nggak ngasih duit. Ya, sama. Kan saya punya apa, saya juga seorang bapak. Masa jalan-jalan cuman nyoba ke gunung itu ngabisin duit, ngapain? Iya, Jadi iya. kalau mau misalnya ajak, ayo ke gunung ini nanti dibiayain, nah baru Beda, gas, beda, beda. iya, Nah iya. teman-teman, jadi kita juga kan latihan ke gunung itu, ada persiapannya, ada latihan, dan gak memaksa kan. Ya, Kalau cuaca buruk ya udah, ya, nggak usah paling main. iya. Minum ini. minum sere Nih, sere. warungnya Lord ya nih Iya, ya. warungnya. Ini ciri khasnya sini guys, nih enak banget apalagi kalau panas ya kan. Ini di Banglayang jam 11:30. Masih sejuk. Masih Sejuk. Jadi dingin di Malaysia tuh sejuk. Terus tahu nggak rute kemarin kita yang rute brutal itu? Mereka bilang apa? Teruk. Jalurnya teruk. Teruk. Nah, neta teh teruk. Ternyata hancur, kacau lah jalurnya lah. Mang Aib, ini karena udah 1 jam dan Mang Aib juga kayaknya lapar, ada kelanjutan kan Jumatan. Ini pertanyaan saya hold dulu. Siap. Mungkin Harus ada episode. Aku bakal tahan, semoga aku 3 hari di sini, nanti kita ngobrol, siapa tahu masih ada waktu ya kan. Mungkin terakhir Mang, sebelum kita close, kira-kira di Indonesia atau di luar ada nggak idola pelari dari Mang Aib ini? Yang ada. benar-benar Mang Aib idolain. Kalau ini sih saya Jim Walmsley. Jim ya. Ya, Kenapa Mang? karena dia tuh sangat pengen juara itu sampai pindah ke Chamonix. Chamonix ya, Iya, ke iya. Prancis, pengen juara UTMB. Iya. Orang Amerika pengen juara di UTMB.
Bela-belain pindah bela-belain pindah ke itu, HTMB pindah ke ya ke Nah, itu diaminin lah, Mang. Kan pengen misalnya nih Mang Aib pengen berapa sih waktunya terakhir? 3. 35. Nah, misalnya pengen sub 25 nih atau sub 27, pindah, Mang. Iya. Harus sih, harus pindah kalau karena dinginnya kan beda di sana. Bener. Minimal kita altitude training, tapi mau seberapa lama ya kan? Nah, ya saya cita-cita saya cuman pengen bisa UTMB di bawah 30 jam. Itu aja. Cita-cita ya. Cita-cita. Itu berarti mimpi ke depan. Mimpi saya nggak tahu umur berapa, sekarang udah 42 ya, mudah-mudahan aja bisa terwujud. Masih itu sih, masih 42, Ludovic aja 51, Mang. Amin, Ludo, Mang. amin. Masih berapa tuh? 8 tahun. Ya, jadi biar saya juga punya cita-cita seperti itu, biar motivasi saya tetap terjaga. Menyala. Ya, tetap menyala. Nah, jujur Mang, jujur nih ya. Kenapa saya kemarin walaupun kualifikasi 170 ada, saya daftarnya CCC, Mang. Supaya nggak bosan, Mang. Nah, betul. Iya kan? Iya. Kayak takut Iya. aja gitu loh. Takut kalau udah klek terus shutdown. Udah kelar. Saya nggak mau. Saya juga nggak mau ke UTMB misalnya tiap tahun karena mahal juga. Dan emang mungkin kalau terus-terusan juga bisa bosan ini. Sama itu, Mang, keluarga kasihan, Mang. Iya, kasihan, dan emang pengennya sih maksimal gitu. Kalau Iya. ke UTMB itu kita harus memberikan Yang terbaik. yang terbaik, yang maksimal. Nah, mudah-mudahan UTMB keempat berikutnya saya bisa 30 jam. Jadi emang harus bener-bener All out. all out. Oke, kapan, Mang? Rencana, Mang? Nggak tahu lah. Nggak tahu Gitu, ya. yang Tapi kemarin bail out nggak? bail out kemarin nggak dapat, ya udah. Oke, berarti next bakal bail out lagi. Belum tahu karena belum ada. Sekarang kan harus pakai stone. Saya stone-nya Oh. udah habis. Oh, tapi Harus stone-nya habis atau masih ada tapi itu? Kadaluarsa. Oh, berarti Iya. tinggal ngambil satu event Tinggal aja. ngambil satu event aja. TOTK susah. Nggak dia. bisa. Itulah paling ya Di Malaysia Chiang Mai, itu, di Chiang Mai, Taiping, Chiang Mai. Ada yang ya di Taiping atau Chiang Mai. Tapi tahun ini saya fokus dulu ke Volcano Trail Series. Oh. BTS. Sambil sekarang kan masih recovery dulu, nggak usah buru-buru lari. Fokus BTS menyelesaikan Volcano karena terakhirnya nanti BTS di ya. Gunung Gede. Oh iya, berarti kan Lemlup, kok Kerinci, Kerinci, Rinjani 100, BTS 170, Gede Pangrango 150. Ya udahlah, Mang, biar Mang Aib aja. Biar Mang Aib yang naik, kita tetap di bawah. Apa sih slogannya, Mang, slogannya? Biar gunung yang tinggi kita tetap rendah hati. Oke, Mang Aib, thank you banget. Siap. Udah ngobrol, aku ganggu waktunya nih. Enggak, aman. Tolong disempatkan lagi satu Siap. kali lagi, nih masih banyak nih, kita bikin episode 2. Dan ya mungkin itu dulu teman-teman. Kalau mau tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau mau DM Mang Aib, follow Mang Aib bisa di @arif.wismoyono. Udah berapa nih? 100 berapa sekarang? 138. Anjir, udah di slip jauh sekali. Ya udah teman-teman, mungkin itu dulu. Saksikan nanti, semoga bakal ada episode kedua bareng sama Mang Aib. Bye bye.